Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak Aquarius, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga akhir bulan Agustus 2025. Sebelum Mari memulai ya, seperti biasa, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aquarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ya ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik Aquarius, langsung saja di sini kita mulai. Ini dia. Set. Oh, ada Ace of Cups di sana, kemudian ada Six of Cups, kemudian Eight of Wands. Kemudian di situ ada energi dari Five of Swords ya. Kemudian di sini ada energi dari Four of Cup reverse. Kemudian di situ ada energi dari The Hermit. Berikut di sini ada energi dari The Magician dan kemudian di sini ada energi dari The Moon. Nah, inilah kartu yang paling suka Mari baca ya. Kartunya yang indah-indah gitu loh ceritanya kan. Ini jangan ceritain konflik aja, masalah saja, silent treatment gitu ya. Maunya jangan kayak gitu. Ingin kayak gini, lihat-lihat yang hubungan mesra-mesra, hubungan yang dalam upaya untuk saling membahagiakan kedua belah pihak gitu ya. Nah, jadi kalau melihat seperti ini, hubungan kalian ini tuh nampaknya akan lebih istimewa lah ya. Istimewa untuk menutup bulan Agustus 2025 ini. Jadi memang di sini tuh untuk beberapa sempat ya kondisi relationship-nya kalian seperti entah itu tuh terjeda gitu ya. Ada perpisahan di sana, ada jeda di sana gitu ya. Mungkin juga beberapa jedanya itu tuh dalam bentuk silent treatment gitu ya. Jadi jeda entah di situ memang berpisah lahir dan batin atau memang masih ketemu-ketemuan, cuman kok kayaknya dalam bentuk interaksi kalian berdua itu kelihatan dingin gitu ya. Tapi nggak usah khawatir, situasi seperti ini tuh nampaknya memang sudah berubah. Belum pun masuk tanggal 21 bulan Agustus sudah ada ya, sudah ada kembali jalinan interaksi yang lebih membaik antara kamu dengan si dia kan. Nah, seperti itu. Jadi semacam kayak ada kliknya, ada nyambungnya. Nggak usah pun harus pakai upaya yang gimana-gimana banget gitu ya. Hanya melakukan hal-hal kecil yang manis gitu ya. Ini sudah memberikan dampak besar pada relationship-nya kamu dengan si dia gitu lah ya. Nah, apalagi memang nanti untuk di rentang 21 hingga bulan Agustus ini tuh semakin ingin memberi yang terbaik. Mari lihat ya, baik itu kamu ataupun itu dan juga si pasangannya kamu, keduanya gitu ya. Tidak ada salah satu yang lebih condong lebih banyak effortnya, tidak ada, sama aja gitu ya. Nah, jadi kalau Mari nampak di sini tuh lebih kayak cari cara gitu ya. Sudah pun melakukan yang terbaik tapi tetap gitu. Oh, hari ini aku sudah bikin seperti ini, besok aku bikin apa lagi ya gitu. Ya, kira-kira apa yang bikin dia senang ya, kira-kira apa yang bikin dia bahagia, kira-kira apa yang bikin dia tenang. Nah, seperti itu ya. Jadi interaksinya pasti ini sudah lebih intens nanti di penutup bulan Agustus ini gitu lah ya. Jadi kayak yang saling terbuka di sana juga bisa akan banyak obrolan-obrolan yang mendalam gitu ya, obrolan-obrolan untuk yang menyatakan bahwa kamu cinta dia, dia cinta kamu seperti itu ya, bahwa di sini tuh mungkin juga akan ada planning-planningnya kalian ke depan sana, barangkali mau liburan juga di sini bisa ya, ada misalnya merencanakan liburan untuk tutup tahun 2025, berhubung sebentar lagi kan cuman berapa bulan lagi gitu ya. Nah, jadi juga di situ tuh bisa bukan hanya hal-hal yang kecil-kecil aja ya, berarti di sini hal-hal yang besar juga bisa terjadi gitu ya. Misalnya kayak kamu dapat kejutan sesuatu dari si pasangannya kamu ini gitu ya. Entah kamu dibeliin apa gitu loh ya. Entah pokoknya gitulah, ada kayak surprise-nya kalau Mari lihat ya, energi dari si Yayang Bebeknya kamu ini. Tiba-tibanya dia ngajak kamu candlelight dinner yang romantis di sana, itu juga bisa ya. Nah, jadi kalau Mari bilang di sini tuh menggebu-gebu, kayak
tumbuh lagi, hadir lagi, sadar lagi gitu ya. Perasaan cinta, perasaan bahagia ketika bersama gitu loh ya. Jadi kalau Mari bilang kalian di sini tuh pasangan yang memang cukup klik gitu ya. Pasangan yang batinnya itu tuh memang sudah satu padu gitu loh. Ya, jadi bukan hanya kayak interaksi secara fisik saja Mari lihat terjadi antara kamu dengan dia, tapi itu tadi batin juga di sini tuh sudah saling terikat gitu lah ya. Tapi terikatnya dalam hal yang positif ya. Bukan batin terikat dalam luka, dalam kesengsaraan, kesedihan enggak kayak gitu, tapi terikat dalam kebahagiaan. Nah, di sana ya. Terikat dalam keindahan lah pokoknya, indahnya bagaimana kondisi batin. Seperti itu yang Mari lihat ya. Jadi juga dengan situasi yang indah seperti ini nanti akan membuat kalian merasa makin mantap, makin optimis gitu ya untuk melihat masa depan yang lebih kokoh di depan sana. Misal kalau kalian ini kondisinya lagi pacaran gitu ya. Jadi kayak mulai tergambar di situ tuh obrolan tentang pernikahan kah di sana ya. Obrolan tentang nanti anak kalian berapa biji gitu ya. Obrolan tentang nanti kira-kiranya kalau kalian beli rumahnya model nuansa seperti kayak gimana. Itu ada. Karena kalian larut pada kondisi dan keadaan yang menyenangkan seperti ini. Gitu loh. Jadi optimis melihat masa depan, obrolan masa depan tentu menjadi topik yang secara otomatis ya, secara spontan keluar gitu ya, menjadi bahan diskusinya kamu dengan si dia. Gitu loh. Jadi kalau untuk model tengkar-tengkar nampaknya di sini tuh nggak ada ya. Jadi sama-sama berusaha untuk menjaga kekondusifan relationship. Jadi kayak nggak mau nyampah-nyampah lah di sini ya. Apalagi ini tuh momennya semacam ini ya kayak tanaman yang sudah layu, nah kemudian disirami dan dipupuk lagi jadi seger. Nah ini analogi hubungannya kamu sama si pasangannya kamu, jadi seger lagi di sini untuk saat sekarang. Makanya kayak nggak mau dengan bodohnya gitu ya melakukan hal-hal yang kemudian mengurangi nilai ya hubungan ini ya. Jadi nggak mau kayak bikin problem, nggak mau bikin masalah gitu loh. Dan ya namanya juga hati bahagia ya. Kalau hati lagi bahagia mustahil itu tuh akan menyuntikkan energi negatif dalam kehidupan ya, terutama di kasus kalian ini tuh di kehidupan asmaranya kalian gitu ya. Jadi nggak usah pun mikir-mikir mau kayak gimana, mau harus melakukan apa. Keluar aja tuh nanti ide-ide gitu ya, tahu aja, ngerti aja, secara spontan aja, kayak gini, seperti itu, gitu ya. Dan memang kalau Mari lihat kamu ini tuh sedang bersama dengan orang yang tulus ya, sayang sama kamu, tulus mencintai kamu. Jadi di sini tuh kamu ya sudah sangat amat beruntung ya Aquarius, dipertemukan dengan seseorang yang seperti ini gitu. Apalagi kan zaman sekarang agaknya susah ya untuk mencari partner yang baik gitu ya kan. Udah tidak macam dulu lagi model kehidupan sekarang menurut Mari ya, menurut pandangannya Mari. Entahlah ya, entah karena Mari ini kebetulan juga konselor kan, jadi ketemunya sama masalah aja ya. Jadi bisa juga Mari mungkin terbawa arus ya, ini orang kok datang masalah percintaan terus kan gitu. Di sana. Tapi ya udahlah kayak gitu aja, bahwa ya kamu sudah ketemu sama orang yang nyambung lah ya dengan kamunya. Orang yang benar-benar respect sama kamu, yang benar-benar menghargai hubungan kamu dan dia ini gitu ya. Ini orang yang kalau Mari lihat sih dia nggak pelit-pelit ini ya, mau ber-effort dalam relationshipnya kalian. Nggak pelit-pelit, nggak ada perhitungan-perhitungannya dia ini. Kalau ada bahagianya dia, maunya dia share sama kamu gitu ya. Dan ya mengambil tanggung jawab, mengambil peran-peran yang bermanfaat untuk kamu. Ini tuh pasti akan mau dia lakukan tanpa dia mikir-mikir panjang gitu ya. Jadi kalau kamu butuh pasangan untuk jangka panjang, Mari lihat ya ini adalah orang yang paling cocok gitu loh.
Ya, terutama kalau kalian misalnya sudah terlanjur berumah tangga di saat ini, ya baik-baiklah membangun rumah tangga ini tuh, baik-baiklah menjalani rumah tangga ini tuh bener-bener aja lah sudah gitu ya, karena kamu ndak salah pilih di sini. Itu loh ya, kalau kamu mau jujur pasti ya kamu bisa tahu ya, kalau kamu mau jujur effortnya seseorang ini tuh, bolehlah mari katakan di sini tuh nggak nanggung-nanggung ya, tanpa bermaksud untuk lebay alay, tapi itu yang mari lihat. Dia ini tuh nggak mau nanggung-nanggung ini kalau sama kamu gitu, untuk merendahkan hatinya dia, meletakkan egonya dia di belakang ya. Itu tuh pasti dia mau demi bisa menjaga bagaimana keadaan baik ya dalam hubungan kalian. Bukannya dia tidak punya ego, dia punya ego gitu. Tapi ya tadi dia dengan rela gitu ya, mau melepaskan egonya dia untuk kepentingan kalian bersama. Gitu loh ya, namanya hidup kan banyak, kita juga banyak ya keinginan-keinginannya kita yang juga berkemungkinan untuk bertolak belakang dengan pasangan gitu ya kan, namanya manusia gitu. Nah tapi ya di sini pasangannya kamu, bukannya dia tidak mencintai dirinya dia pasti mencintai dirinya dia, cuman dia kok kayaknya lebih memprioritaskan kalian gitu loh. Jadi di sini tuh prinsipnya dia bukan hanya sebatas aku, nggak kayak gitu, tapi kita, kami gitu ya, istilah dari si Yayang Bebeknya kamu. Itulah. Dan makin lama kalian berhubungan, mari lihat kok kayak makin iya banget ini ya, si bebeknya kamu ini. Makin sungguh-sungguh dia di sini. Gitu loh. Makin dalam perasaannya dia sama kamu di sini. Gitu loh. Walaupun kadang-kadang dia bisa aja luput gitu ya. Dia bisa aja luput ya karena tarikan-tarikan duniawi gitu ya. Dia bisa luput hadir secara maksimal dalam hidupnya kamu. Misalnya ada masanya dia kayak yang terlalu fokus kepada hobinya dia, terlalu fokus kepada pekerjaannya dia gitu ya. Terlalu fokus kepada hal-hal lain lah di situ ya, yang tidak ada, yang mungkin bahkan agaknya mengganggu kamu gitu ya. Misalnya kamu kayak ngerasa dia berjarak, kamu kayak ngerasa dia cuek bebek sama kamu gitu ya kan. Nah tetapi di sini kalau mari lihat, jika kamu melakukan pancingan ke dia, pasti dia langsung sadar, oh iya ya, kok aku terlalu larut ya dengan motornya aku ini misalnya ya. Iya ya, kok aku nih otaknya kerja terus ya. Nah seperti itu ya. Oh iya, aku ini tuh agaknya mengabaikan Aquarius ya. Nah di sana pasti dia akan cepet sadarnya, asalkan kamu ingetin dia aja, colek dia gitu ya. Nggak payah-payahnya ini orang, nggak bebal gitu loh ya. Jadi mari lihat, energinya kamu Aquarius sangat amat cocok dengan seseorang ini. Karena apa? Ya tadi kayak kata Mari, begitu dia larut, begitu dia luput ya pada hal yang lain, kamu di sini sebagai Aquarius kan kalian energi udara ya, orang-orang yang seni komunikasinya itu tuh baik gitu. Ya kan? Nah, kalian bisa cukup tentu secara otomatis karena akan terbuka kepada dia. Kamu colek gitu dia kayak gitu kan. Nah di sana jadi kemudian tidak banyak miss-nya, tidak banyak lubang kosongnya gitu ya dalam relationship-nya kalian. Pokoknya kamu jangan main-main sensitif-sensitifan gitu ya. Misalnya begini, kamu ada nggak seneng sama sesuatu yang dia lakukan, kamu nggak usah pakai acara sensitif, ngambek, silent treatment, nggak usah gitu kan Aquarius. Langsung aja kamu ngomong, Beb, tapi ngomongnya tentu baik-baik lah ya. Beb, aku loh ngerasa kalau kamunya itu tuh macamnya lupa sama aku gara-gara temen-temennya kamu gitu ya. Dia langsung itu tuh, oh iya itu ya. Dia nggak yang langsung itu defensif, alah perasaannya kamu aja itu Aquarius. Enggak sih kalau mari lihat, enggak. Karena orang ini tuh kayak nggak tega juga ya untuk nyakitin kamu gitu ya. Orang ini tuh introspeksi, kemauan untuk introspeksi dirinya dia itu tuh ada di sana ya. Nah jadi dia tuh nggak akan kayak langsung defensif menangkis
omongannya kamu ke dia, pasti dia renungkan, oh iya ya, apa benar, gitu-gitu tuh si dianya, ya. Jadi mungkin nggak usah pun Mari menyampaikan tips seperti ini, kamu pastinya sudah paham ya, kamu pastinya sudah tahu, tapi mungkin Mari hanya mengingatkan untuk kamu aja, gitu. Dan ya kamu juga bukannya semacam seorang mau dijadikan seorang putri salju aja atau pangeran berkuda saja yang untuk dielu-elu gitu kan, enggak ya. Tapi Mari lihat juga energi dari kamu di sini tuh, ya kamu juga kayak merasa gitu ya bahwa kehadirannya kamu dalam relationship-nya kalian ini tuh macam sebuah keharusan. Paham banget kamu gitu loh. Kalau Mari lihat ya, paham kamu. Oh ya, baiknya aku melakukan ini, mestinya aku melakukan itu. Kayak gitu modelnya kamu kan. Memang di sini kayaknya ada kamu mau sedikit ngerjain pasangannya kamu. Memang ada gitu. Tapi ya enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Justru itu akan menjadi gimmick-gimmicknya kalau Mari lihat ya. Misalnya kamu kayak yang coba agak hilang-hilangan beberapa jam misalnya seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa sih, itu yang membuat nanti berwarna relationship-nya kalian. Dan dengan caranya kamu seperti itu, kamu akan semakin tahu gitu ya, seberapa kepedulian dari si Yayang Bebeknya kamu ini tuh ke kamu. Gitu. Nanti ada manja-manjanya kamu, Mari lihat ya. Ada yang seperti ya jahil-jahilnya kamu di situ ya. Mau bikin dia kayak merasa kehilangan, sedikit merasa kehilangan kamu supaya dia kangen atau apalah gitu maksud dan tujuannya kamu kan. Tapi bagus. Apa yang kamu lakukan bagus gitu. Dan Mari juga paham lah bahwa kamu nggak akan konyol seperti tadi penyampaian Mari di awal kan. Kamu juga nggak bakalan konyol lah untuk merusak keadaan yang baik seperti saat sekarang ini. Kamu hanya menambahkan bumbu-bumbu cubitan-cubitan kecilnya gitu ya. Nah, di sana dua orang yang saling sayang, dua orang yang saling cinta, dua orang yang saling peduli kepada kelangsungan relationship ini menjadi gambaran dari pembacaan kita kali ini ya, Aquarius. Oke, congratulations lah ya, selamat menikmati ya keindahan hubungan yang seperti saat ini gitu ya. Dan semoga lah suasana-suasana yang kayak gini-gini ini tuh berbunga-bunga soalnya ya, indah soalnya ya, menyenangkan. Gimana tuh yang kayak perasaan jatuh cinta lagi tuh, perasaan sayang lagi, tumbuh rasa sayang itu yang mewarnai relationship kalian. Mari doakan panjanglah seperti ini relationshipnya kalian gitu ya kan, supaya kamu tidak mengalami lagi drama-drama patah hati, drama-drama mumet gara-gara asmara gitu ya. Biar kamu bisa punya waktu, punya energi bagi hal-hal lain dalam sektor hidupnya kamu gitu ya. Urusan masalah percintaan baik-baik saja. Jadi biasanya itu tuh akan berdampak ya kepada pekerjaan, kepada kualitas kesehatan gitu ya kan. Pada kreativitas, pada iman juga di sana kan. Nah, jadi kamu bisa punya banyak waktu ekstra untuk mengaktualisasikan potensi-potensi dirinya kamu untuk berkarya dalam hidup kan gitu ya. Oke, baik Aquarius. Jadi dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Pisces, Scorpio, Cancer, Gemini, Virgo di sini. Berikut ada energi dari Aquarius sendiri, masuk energi dari Sagittarius, menutup pembacaan kita kali ini. Oh, Gemini tadi udah Mari sampaikan ya. Gemini, Aquarius, sama Sagittarius. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.